Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifatul Arfiah pada El Mustafa Family Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tabel periodik unsur. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, akan kita tayangkan dulu bagaimana perkembangan tabel periodik unsur dari masa ke masa. Oke, untuk perkembangan tabel periodik yang pertama ada triad Dobereiner. Pada tahun 1817, Dobereiner menyusun unsur menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut triad. Seperti pada tabel berikut ini ya, itu grup A ada 3 unsur, litium, sodium, potasium, dan seterusnya. Itu baru penemuan pertama ya, tentang perkembangan tabel periodik. Untuk selanjutnya ada Newlands yang disebut hukum oktav. Penemuannya ya pada tahun 1864, John Alexander Reina Newlands. Hasil penemuannya disebut hukum oktav. Newland menyusun sistem periodiknya berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang ternyata selisih 1 oktav menunjukkan kemiripan sifat seperti pada tabel ini. Ini teorinya Newlands. Yang ketiga, ada sistem periodik Mendeleev. Pengamatannya terhadap 63 unsur yang sangat dikenal pada saat itu, yang menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Seperti pada tabel ini ya, jadi belum begitu jelas kalau dibandingkan yang sekarang. Yang selanjutnya sistem periodik modern. Nah, ini yang dipakai sampai sekarang ini ya, yang ada di buku kimia kalian, mungkin ditemukan juga di beberapa literatur yang lain. Pada abad 20, Henry menyusun tabel periodik seperti ini, jadi mengembangkan lagi tabel periodik dari Mendeleev. Sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi ini ya, misalkan H di sini kan 1 nomor atomnya, kemudian He2 dan seterusnya ke kanan, itu semakin besar nomor atomnya. Nah, terdiri dari atas 2 lajur. Lajur horizontal yang mendatar ini ya disebut periode, kemudian lajur vertikal yang ke bawah itu disebut golongan. Dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan atom. Jadi saya sampaikan tadi, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan nomor atomnya semakin tinggi. Dan dalam satu golongan unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi misalkan Mg dan Ba itu sifatnya masih mirip. Untuk selanjutnya tabel periodik golongan 1A, jadi 1A yang ini ya, H ke bawah, itu disebut golongan alkali kecuali H sendiri. Kenapa H berbeda? Karena H ini warnanya kan orange, sama seperti yang di kanan, orange. Nah, ini termasuk non logam. H di sini sifatnya gas hidrogen ya, jadi tidak sama dengan yang alkali di sini. Golongan 2A yang ini, Be ke bawah. Golongan 3A disebut golongan boron, B ke bawah. Terus C ke bawah, golongan 4 ini karbon. Golongan 5A golongan nitrogen, oksigen, dan yang 7 itu halogen. Yang 8 gas mulia. Nah, untuk 2 baris di bawah ini ada Ce ke kanan, ini disebut golongan lantanida. Ini yang berada pada subkulit F ya. Kemudian TH ke kanan, ini aktinida. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tabel periodik unsur. Jadi suatu unsur itu dapat terletak pada golongan berapa, periode berapa, itu dapat ditentukan dari konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Untuk golongan itu dapat ditentukan dengan menghitung berapa jumlah elektron valensinya. Kemudian periode itu menunjukkan jumlah kulitnya. Jadi misalkan elektron terakhir pada suatu unsur itu terletak pada kulit kedua, berarti periode 2. Untuk susunan subkulit, jadi yang kemarin sepo itu ya susunannya dengan format seperti ini.
Jadi kita nanti dapat menentukan periode dan golongannya. Misalkan suatu elektron jatuh terakhir pada subkulit S, berarti di sini ada NSX. Dan di sini jatuh pada P, D, kemudian F. Itu seperti apa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Ketika berhenti terakhirnya di S, berarti angka di depan S itu menunjukkan periodenya. Dengan rumus seperti ini, NSX. N-nya ini sebagai periodenya. Kalau terisi 3 berarti periodenya 3. Untuk golongannya seperti apa? Yang di posisi X ini jumlah angkanya berapa itu termasuk golongannya. Jadi golongannya X. Kalau berhenti di P gimana? Setiap elektron yang berhenti di P berarti harus diperhatikan S-nya. Pasangannya P itu S. Tadi kalau S dia sendirian saja, hanya S saja fokusnya. Jadi untuk elektron yang di sebelum-belumnya, subkulit sebelumnya itu tidak usah dihiraukan, langsung S-nya saja. Kalau berhenti di P berarti S sebelumnya siapa? Harus terfokuskan dua angka ini. Periodenya sama ya, ini posisinya N sama N, berarti periodenya ya N. Untuk golongannya seperti apa? Kalau di P perhatikan S, berarti X ditambah Y. X ditambah Y. Untuk D, nah di sini kalau misalkan S-nya itu 4, D-nya pasti 3. Karena jika 4S pasti 3D. Periodenya seperti apa? Yang di S ya, fokusnya yang di angka S, berarti itu termasuk periodenya. Untuk golongan tetap dijumlahkan antara X plus Y. Kita akan menambahkan X plus Y. Nah, jika X plus Y-nya itu angkanya 3 sampai 7, berarti sesuai dengan angka tersebut. Berarti kalau 3 ya golongan 3, 4 ya golongan 4. Tapi jika di jumlah X plus Y itu 8, hasilnya 8 sampai 10, berarti masuk golongan 8. Untuk 11 seperti apa? Berarti masuk golongan 1. 12 masuk golongan 2. Kenapa seperti ini? Karena D itu kan maksimal elektronnya 10, sedangkan S 2. 10 tambah 2 itu kan 12. Jadi khusus yang berhentinya di subkulit D aturannya seperti itu. Tapi kalau di P dan S tidak, masih sesuai aturan duplet dan oktet. Duplet itu maksimal 2 elektron, kemudian oktet itu 8 elektron. Ini kan 6 tambah 2 masih 8. Nah ini kan karena D itu nanti masuknya di golongan transisi. Selanjutnya untuk periode berhenti di F seperti apa? Berhenti di F juga fokusnya di S ya. Periodenya tetap dilihat di depannya S itu angka berapa, jadi N-nya ya. Golongannya, nah khusus F karena dalam satu tabel F itu hanya ada 2, di kulit 6 dan di kulit 7. Ketika periodenya 6, berarti golongannya namanya lantanida. Ketika periodenya 7, namanya golongannya aktinida. Jadi tidak perlu ditambahkan atasnya ya. Ini terkhusus yang F. Nah, dalam satu tabel jika elektron terakhirnya berhenti di S dan di P, berarti masuk golongan utama atau golongan A. Jadi penulisan golongan itu dituliskan angka Romawi, kemudian kalau utama berarti ditambahi A. Jika berhentinya di D, berarti ini masuk golongan B atau transisi. Kalau F itu masuk lantanida dan aktinida. Oke, selanjutnya penerapan contoh. Misalnya X33 dengan konfigurasi
4R, 4S2, 3D10, 4P3. Berhentinya di P. Sebelumnya tadi kalau berhenti di P pasangannya S. Nah, berarti kita fokusnya di 4S2, 4P3. D-nya kita abaikan dulu. Jadi ini termasuk golongan berapa? Nah, golongan tadi yang di atas itu ditambahkan. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berhenti di P. Bagaimana jika berhenti di P tadi? Berarti termasuk golongan utama. 5 ya. Berarti 5A karena golongan utama. Periodenya yang di depannya S maupun di depannya P itu kan sama, yaitu yang termasuk P-nya. Berarti periodenya 4. Jadi konfigurasi ini itu terletak pada golongan 5A periode 4. Nah, selanjutnya yang sebelumnya tadi ada istilah elektron valensi. Apa itu elektron valensi tadi? Elektron yang menempati kulit terakhir. Jadi misalkan kasusnya seperti ini, elektron valensinya berapa? Ya seperti golongannya itu tadi, berarti elektron valensinya itu sejumlah 5. Oke, bagaimana, sudah jelas? Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan pada komentar langsung ya. Selanjutnya, bagaimana sifat unsur-unsur pada tabel periodik? Silahkan disimak pada slide berikut ini. Jadi di sini ada beberapa sifat ya. Yang pertama tentang kelogaman, kemudian afinitas elektron, energi ionisasi, jari-jari atom. Tanda biru jadi untuk yang atas ini. Berarti semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas dalam satu golongan semakin besar juga. Kita hafalkan yang besar. Jadi untuk jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga ke kulit terluarnya. Kita perhatikan arah panahnya ya, yang merah ini. Kemudian kalau logam gimana? Jadi logam itu di dalam tabel periodik itu yang kiri. Semakin ke kiri semakin kuat logamnya. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kanan sifat non logamnya juga semakin. Selanjutnya, apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron merupakan besar energi yang dilepas atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas. Pada penangkapan satu elektron membentuk ion negatif. Jadi yang lebih negatif itu unsur yang di kanan sini ya, karena kan nanti akan menangkap elektron, jadi muatannya akan negatif. Selanjutnya, untuk energi ionisasi itu merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari atom. Kalau energi ionisasi berarti semakin ke kanan semakin meningkat dan semakin ke atas semakin meningkat juga. Oke, sekian video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and me have chemistry.